Begini Pak, bahwa sebenarnya fenomena terorisme, radikalisme, intoleran, dan sebagainya itu sudah ada sejak zaman dulu. Hanya pada saat inilah adanya perkembangan teknologi dan globalisasi itu mendorong semua peristiwa-peristiwa itu diikutin oleh semua, terutama oleh kalangan milenial. Nah, salah satu ahli Abraham Maslow dalam teorinya human need atau kebutuhan manusia, bahwa manusia itu ada di mempunyai kebutuhan, antara lain kebutuhan dasar, kebutuhan ingin dicintai, dan paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, pada usia-usia milenial itu atau usia-usia muda, itulah bagaimana orang itu mencari identitas atau jati diri. Nah, disitulah ketika kebutuhan manusia human itu pada tingkat kebutuhan aktualisasi diri atau dalam bahasa gaulnya narsis. Nah, inilah para milenial, para remaja itu akhirnya ingin menampilkan, ingin aktualisasi diri, memenuhi kebutuhannya aktualisasi dengan berbagai macam. Mulai dari mungkin fashion, mulai dari gaya, mulai dari cara pergaulan dan sebagainya. Nah, ini aktualisasi diri, kebetulan dia menerima beberapa informasi masalah radikalisme, terorisme yang menjanjikan banyak hal, termasuk bahwa itu sebagai dasar untuk dijanjikan untuk narsis yang terkenal. Nah, di Indonesia menurut penelitian saya yang untuk kasus bom bunuh diri itu yang termuda itu 16 tahun, Mbak, dari Bogor. Yang tertua itu 32 tahun yang di Poso, Sulawesi Tengah. Jadi memang tindakan terorisme bunuh diri yang terutama itu memang pada usia-usia muda, di mana yaitu tadi yang pertama adalah informasi-informasi tentang terorisme dan sebagainya itu sangat masif pada saat ini dikonsumsi oleh para remaja yang memang secara kepribadian ingin mencari identitas diri, dipadu dengan kebutuhan human need atau kebutuhan identitas diri dengan aktualisasi diri. Dia bisa mengaktualisasikan walaupun itu aktualisasinya bentuknya negatif karena merugikan masyarakat. Jadi jangan heran kalau para milenial, para terorisme, radikalisme, intoleransi, hal-hal yang bahkan mungkin walaupun itu nyeleneh ataupun aneh tapi populer, itu digandrungi oleh para milenial. Karena itu tadi adanya kebutuhan, pembentukan kepribadian yang mencari identitas diri dipadukan dengan human need, kebutuhan aktualisasi diri atau narsis. Jadi ingin tampil apa saja walaupun itu negatif itu, dan itu merugikan masyarakat dan negara. Jadi begini ya, memang ada pola perubahan pelaku terorisme. Dulu itu negara, state, dan kelompok. State itu baik state oleh negara maupun non-state, tetapi dilakukan oleh kelompok. Nah, pada saat ini bergeser, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika informasi, ketika kebutuhan human need aktualisasi diri, mencari identitas pada milenial, itu menyebabkan tidak lagi mereka itu ingin bergabung kelompok, tapi sendiri, ingin tadi itu narsis. Jadi ingin aktualisasi diri ini loh. Saya kebetulan informasi yang dia terima, yang menjanjikan bagi dia untuk menjadi eksis atau aktualisasi diri atau narsis adalah tindakan terorisme atau intoleran atau radikalisme. Jadi kehebatan atau menjadi hero. Jadi orang mencari identitas itu bisa, atau aktualisasi itu bisa jadi hero. Nah, ketika dia menjadi hero itu mungkin barangkali hero dalam hal apa? Nah, ketika informasi terorisme, radikalisme itu dianggap juga tindakan hero, maka dia melakukan itu. Jadi pergeseran itu karena kemajuan teknologi, informasi dan juga globalisasi, dan dulu orang barangkali tidak tahu informasi masalah terorisme pembajakan atau bom bunuh diri di Palestina dan Lebanon dan sebagainya, di Sri Lanka adanya serangan-serangan terorisme macan Tamil. Tapi sekarang anak-anak sekarang dengan adanya dan kita juga dengan ada informasi yang baik yang
media mainstream maupun media sosial, yang di mana media sosial itu tanpa filter, maka itulah juga salah satu penyebabnya, bahwa ketika informasi itu tanpa difilter oleh yang memberikan informasi atau sumbernya, maka persepsi diri masing-masing lah. Ketika seseorang itu atau anak muda itu pada umumnya adalah mencari identitas diri dan kebutuhan aktualisasi diri, maka ditangkaplah semua informasi itu, semua kesempatan itu menjadi mengikuti tindakan-tindakan radikalisme, terorisme dan sebagainya. Itu memang sudah pergeseran keadaan itu dari kelompok menjadi perorangan, atau dalam terorisme tindakannya dalam amaliyahnya lone wolf atau sendiri. Beberapa ahli sudah membantah tentang itu, bahwa beberapa penelitian sebenarnya tidak terkait dengan agama tertentu, dalam hal ini tanda petik ya agama Islam. Karena terorisme itu hanyalah cara untuk mencapai tujuan, yaitu merubah keinginan politiknya. Misalkan ketika macan elang Tamil ingin memberontak kepada Sri Lanka dengan melakukan tindakan terorisme, itu agamanya kan Buddha, bukan Islam. Ada beberapa kasus di Amerika, di Oklahoma, pengeboman di Oklahoma, itu yang berbuat ya anak-anak muda yang notabene bukan orang Islam. Artinya bahwa agama itu hanya sebenarnya adalah faktor identitas yang memang dia bawa. Jadi ketika orang mencapai tujuan itu biasanya membawa hal-hal untuk mendorong mencapai tujuan itu. Di antaranya adalah identitas. Identitas bisa berupa suku, bangsa, agama, kepercayaan, itu bahkan paham-paham tertentu. Jadi tidak benar kalau itu, kalau di Indonesia ya dan di seluruh dunia memang beberapa peristiwa yang menonjol memang dilakukan oleh orang Muslim atau orang Islam, dan memang itu tindakan yang spektakuler. Contohnya gini, kalau di Sri Lanka terorisme itu hanya sebatas bunuh diri dengan minum racun dan sebagainya, tapi kalau beberapa yang dilakukan oleh para teroris Islam itu adalah mampu berbuat bom bunuh diri. Tapi bukan berarti yang tidak Islam juga tidak ada bunuh diri. Nyatanya di India, di Sri Lanka dan sebagainya terjadi itu. Juga di Selandia Baru, penembakan kepada masjid bukan dilakukan pada jamaah masjid, bukan dilakukan oleh orang Islam, tapi juga oleh orang Selandia Baru dalam arti pengertian non Muslim. Jadi agama itu adalah identitas yang dia bawa memang, dan juga untuk tujuan tertentu. Jadi untuk menarik perhatian maupun untuk mencari massa atau mencari dukungan, maka label agama dibawa, suku bangsa dibawa, bahkan mungkin barangkali kalau terorisme yang tujuan separatis, tujuannya adalah kemerdekaan, yang dibawa juga kemerdekaan, entah itu dari kemerdekaan karena faktor agama seperti di Filipina Selatan, atau faktor agama ataupun faktor suku bangsa di Sri Lanka, di mana beberapa, dan India di beberapa seperti agama di Kashmir juga, itu kan juga ingin melepaskan diri karena faktor agama Islam yang dimana mayoritasnya Hindu. Jadi sebenarnya itu adalah agama itulah identitas yang dibawa, dan juga untuk mencapai tujuan supaya menarik orang lain ataupun mencapai tujuan itu dengan agama. Contohnya untuk merekrut penangkuta maupun para pelaku yang direkrut supaya mau dia melakukan bom bunuh diri, itu dengan iming-iming atau dengan promosi agama atau suku bangsa atau identitas. Jadi identitas tidak hanya agama tetapi juga suku bangsa dan sebagainya. Jadi artinya tidak benar bahwa terorisme itu pada agama tertentu. Tuh. Semua agama, tidak ada hubungannya sebenarnya dengan agama dengan itu, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi gini, bahwa pemicu dari tindakan terorisme itu yang pertama adalah ketika sekelompok atau orang menganggap pemerintahan adalah
tidak bagus atau tohut atau dianggap setan atau berlawanan, maka dia adalah motivasi untuk terorisme. Kedua, adanya dana yang mendukung. Nah, sekarang kita lihat pendanaan ISIS sekarang sudah mulai juga berkurang. Baik satu, bahwa ada pendanaan organisasi yang mendukung ataupun negara X tertentu yang mendukung di belakangnya. Itu sudah mulai berkurang. Kedua, beberapa aset yang dikuasai ISIS seperti di Fallujah dan seperti di beberapa kota yang dikuasai yang ada sumber minyaknya ternyata kembali dikuasai oleh pemerintah, sehingga beberapa aset-asetnya dananya menurun. Nah, akhirnya mereka merekrut anggota itu dengan cara yang gampang, yaitu wanita yang pertama. Secara kultur memang wanita di beberapa budaya tertentu memang secara kultur di bawah laki-laki. Jadi artinya bahwa wanita lah tidak punya daya atau kekuatan untuk melawan. Itu secara kultural. Nah, kedua yaitu tadi bahwa ketika dana menipis, maka pelaku teroris wanita itu tidak banyak menawar, gitu, menawar dana. Dulu ISIS itu menawarkan sekian ratus dolar untuk para pejuang yang membantu ISIS. Tetapi ketika para wanita mereka karena dia punya kuasa, ya itu tadi bisa juga tanpa dana dalam pengertian tanpa dibayar. Atau tanpa hanya itu cukup didukung oleh logistik, misalkan diantar ke tempat amaliyahnya atau kejadiannya dan sebagainya. Jadi lebih mudah karena secara kultur beberapa negara Timur Tengah termasuk Indonesia bahwa wanita adalah di bawah pria secara kultur. Mohon maaf ini secara kultural ya. Jadi masing-masing berbeda. Jadi ada budaya paternalistik yang mempengaruhi itu. Termasuk mohon maaf di Surabaya itu ketika seorang istri ikut dalam mengebom di Polresta Surabaya itu juga karena dia secara kultur dia memang paternalistik bahwa istri harus taat pada suami. Sehingga ketika suaminya mengajak untuk melaksanakan amaliyah bom bunuh diri di Polres Surabaya, maka dia ikut. Apakah tidak, kalau kita mau kaji apakah dia terpaksa apa memang dia memang setuju dengan tindakan itu, ya kita tidak tahu. Tetapi beberapa penelitian mengatakan bahwa para teroris wanita itu kebanyakan memang karena kultur bahwa dia adalah ketika budaya paternalistik menguasai, dia adalah diperintah oleh laki-laki yang tidak berdaya untuk menolaknya dalam melakukan kegiatan amaliyah termasuk tindakan terorisme. Banyak bergaul, jangan eksklusif. Artinya bahwa dunia ini sekarang lagi berkembang, banyak informasi. Informasi yang diterima jangan ditelan mentah-mentah. Jadi harus ketika kita bersosialisasi, berteman, berkawan, kita bisa sharing. Apakah informasi yang kita terima itu baik atau benar, atau hanya sekedar hoak atau hanya sebuah propaganda. Sehingga kita tidak, istilahnya tidak katak dalam tempurung. Jadi kita bisa bahwa oh ternyata Indonesia itu terdiri banyak suku bangsa, banyak agama, sehingga tidak apa yang kita lakukan oleh kelompok kita itu selalu benar. Karena ketika kita eksklusif itu merasa bahwa diri dan kelompok kita paling benar, orang lain salah, orang lain jelek, kita yang paling baik. Tidak. Jadi caranya apa? Kita memang harus banyak bergaul secara positif, banyak ikut kegiatan-kegiatan bagi yang mahasiswa, ikut kegiatan ekstrakurikuler, ikut banyak membaca maupun hal-hal yang di luar daripada apa yang kita ketahui selama ini, dan juga sharing informasi yang masuk ke kita bahwa tidak setiap informasi itu pasti benar, tapi harus kita sharingkan, baik kita sharing kita pikirkan sendiri maupun kita sharing dengan teman-teman kita, kawan-kawan kita, kolega kita, apakah ini informasi yang masuk itu adalah benar atau baik bagi kita maupun bangsa negara ini. Salam bela negara. Terima kasih.